Hai netizen, terkait video terakhir Bang Eja, jumlah tayangannya itu di luar ekspektasi gue sih. Ya sekitar 90% dari komentar kalian itu juga memikirkan apa yang gue pikirkan gitu. So di video kali ini gue bakal jawab komentar para netizen yang gue rasa perlu untuk dijawab. Oke, langsung aja. Yap, bener bro. Tapi sebelumnya, gua udah tekankan tuh bahwasanya kita bukan menolak sholawat. Tapi yang kita tolak adalah konteksnya yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Begini, dalam Islam, setiap muslim itu dituntut untuk ahsan dalam beramal. Hal ini dikenal dengan istilah ihsanul amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala di sini artinya siapapun di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maka jelas Allah menginginkan kita untuk menyembahkan amalan terbaik, dan juga amalan terbaik itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Adapun menurut Fudail bin Iyad, ya beliau ini guru besarnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya amalan yang ahsan itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, niat, ikhlas karena Allah. Nah, perihal ini kita harus berprasangka baik. Sebab terkait keikhlasan ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah perkara ini urusan seorang hamba kepada Allah semata. Tugas kita adalah berprasangka baik dan harus menganggap orang lain itu ikhlas dalam amalannya. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang dikatakan ahsan harus disalurkan melalui cara yang benar. Maknanya di sini adalah harus sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka berdasarkan hal ini, meskipun niat kita tulus dan ikhlas kepada Allah, namun apabila caranya salah, maka amalan kita tadi tertolak. Begitu juga sebaliknya. Paham ya kira-kira? Oke, next. Ceramah atau dakwah yang lu maksud barusan adalah menyuruh pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Memang, masjid tempatnya kebaikan. Namun, tidak harus selalu di masjid untuk mensyiarkan kebaikan. Sebab kemungkaran juga terjadi di luar masjid. Maka pernyataan seperti ini tidaklah tepat. Ini merupakan ungkapan kaum sekuler ya teman-teman. Kalian tahu sekuler? Yap, sekulerisme adalah sebuah paham yang hendak memisahkan agama dengan kehidupan. Ya semacam pernyataan tadi. Contoh lagi nih. Ini kantor mas, ini pasar bu, ini kampus mang. Gak usah bawa-bawa agama deh. Ceramah itu di masjid aja. Oke, contoh lain. Jangan main judi di masjid pak, mainnya di luar aja. Atau jangan pacaran di masjid deh, pacarannya di luar aja. Seakan-akan taat cuma boleh di masjid gitu. Tentu dalam Islam hal seperti ini tertolak. Sebab Islam begitu kompleks mengatur segala hal, mulai dari urusan ranjang sampai dengan kursi kekuasaan. Jadi taat itu nggak mengenal tempat ya teman-teman. Begitupun dakwah, tak harus di masjid begitu. Oke nggak apa-apa, gua anggap yang berkomentar semacam ini mungkin belum paham konsep daripada dakwah. Semoga setelah ini Anda sudah paham dan tidak lagi berkomentar seperti itu. Oke, thank you. Next. Ini kontradiktif sih. Coba bayangin, gua ngajak lu berlogika dulu nih. Contoh, si Pulan nyuruh gua untuk jangan ngurusin urusan orang lain. Tapi dia ngurusin urusan orang lain. Gimana nih konsepnya? Kontradiktif banget. Oke, itu kalau secara logika ya. Tapi kalian tahu nggak hadis Nabi terkait perumpamaan mencegah kemungkaran? Nah, jadi kira-kira perumpamaannya itu begini. Kita ini ibarat hidup di dalam satu perahu. Nah, ada yang tinggal di bagian atas dan ada yang tinggal di bagian bawah. Yang tinggal di bagian atas ketika ingin mengambil air, tentu dia harus ke atas dulu nih, ya kan? Ya bisa dibilang repot lah. Jadi karena repot, orang yang tinggal di bagian bawah perahu ini berandai-andai. Gimana kalau kita bikin lubang aja, kata mereka. Supaya nggak ngerepotin yang di atas gitu kan. Nah, jika seandainya yang tinggal di bagian atas membiarkan yang tinggal di bagian bawah membuat lubang, maka yang tinggal di bagian atas juga akan ikut binasa. Maknanya, kita tidak bisa hidup mementingkan diri sendiri atau ngurus-ngurus diri sendiri gitu. Ketika ada saudara kita yang keliru, ya menjadi tugas kita untuk mengingatkan supaya apa? Supaya kita juga tidak ikut-ikutan binasa begitu. Oke, next. Brody, gini. Masalahnya, yang buat konten begini tuh banyak. Kan nggak mungkin gue datengin satu-satu. Maka ini adalah cara paling efektif untuk menyampaikan informasi dan edukasi. Lagian kan, efek dari konten ini sudah ternormalisasi ke khalayak masyarakat.
Emang kalau gua ketemu langsung dengan semua kreator konten ini, terus para netizen yang terkena dampak normalisasi maksiat ini bakal tercerahkan? Kan kagak. Jadi coba deh, mikirnya tuh coba di... Nah, lu bilang gua pencitraan. Keikhlasan itu hak prerogatif seseorang kepada Allah. Anda tidak punya hak mengatakan saya atau siapapun itu pencitraan. Yang boleh Anda kritik di sini adalah apa yang saya perbuat. Sebab ini sifatnya zohir dan tampak di indera. Misal, di video sebelumnya kan gue sempat salah tuh baca surah Al-Baqarah ayat 42. Di situ gue baca talbasul, padahal harusnya kan talbisul. Seketika banyak yang mengomentari dan ngingetin kalau gue sempat salah baca di situ. Ya, gue terima dengan senang hati ketika dikritik. Setelah sadar, gue istighfar kepada Allah dan gue ngaku kekhilafan gue kepada netizen. Jadi beginilah etika dalam bersosial media. Ketika lu secara sadar memposting sesuatu ke sosial media, itu tandanya lu udah siap dipuji dan juga udah siap dikritik. Kalau lu nggak mau dipuji atau dikritik, simpelnya nggak usah posting apa-apa ke sosmed. Atau lu cuma pengen dipuji aja gitu, tanpa mau menerima kritikan. Ya nggak fair dong. Nah, begitulah kira-kira. Gua harap para netizen sekalian bisa lebih cerdas dalam berkomentar ke depan. Oke, terima kasih.